Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwal Melianto, NIM 124190022 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Statistika Bisnis pada materi pertemuan keempat, yaitu probability atau yang biasa kita sebut dengan probabilitas atau peluang. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Biasanya probabilitas dinyatakan antara 0 hingga 1 dalam sebuah persentase. Probabilitas kemunculan suatu peristiwa atau kejadian biasa disingkat dengan huruf P dan dinyatakan dalam persen atau proporsi. Dapat diilustrasikan bahwa jika dadu yang dilempar, maka probabilitas munculnya dadu dengan sisi titik 2, maka P adalah 1/6. Selanjutnya yaitu perumusan probabilitas. Bila kemungkinan E terjadi dalam M cara, dari seluruh N cara yang mungkin terjadi di mana masing-masing N cara tersebut mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama akan muncul, maka probabilitas E sama dengan M cara per N cara. Sebagai contoh, yaitu hitung probabilitas perolehan kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge yang lengkap. Dalam sebuah kartu bridge memiliki 52 anggota kartu dan jumlah kartu yang bergambarkan hati terdapat 13 kartu. Dimisalkan E adalah kejadian munculnya kartu hati, maka probabilitas E atau probabilitas munculnya kartu hati dengan rumus M cara per N cara, yaitu M menyatakan jumlah kartu hati sedangkan N menyatakan jumlah seluruh kartu bridge, yaitu 13/52. Jadi probabilitas memperoleh kartu hati bila kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge yang lengkap yaitu 13/52. Selanjutnya yaitu unsur-unsur probabilitas. Terdapat ruang sampel dan peristiwa dengan definisi sebagai berikut. Eksperimen merupakan prosedur yang dijalankan pada kondisi tertentu yang dapat diulang-ulang dan setelah prosedur itu selesai dapat diamati berbagai hasilnya. Kemudian ruang sampel yang merupakan himpunan yang elemen-elemennya merupakan hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Kemudian titik sampel yaitu elemen dari ruang sampel, dan yang terakhir yaitu peristiwa atau himpunan bagian dari ruang sampel. Kemudian ruang sampel terbagi menjadi dua, yaitu ruang sampel diskrit dengan ciri mempunyai banyak elemen yang terhingga, dan yang kedua ruang sampel kontinu dengan ciri membuat bilangan-bilangan dalam suatu interval. Selanjutnya ini contoh. Sebagai contoh ruang sampel diskrit yang menyatakan eksperimen pelemparan sebuah dadu dengan hasil mata dadu yang tampak di atas, maka ruang sampelnya yaitu bagian dari setiap sisi dadu yang memiliki angka dari 1 hingga 6 dengan peristiwa A titik ganjil yang muncul yaitu 1, 3, dan 5, sedangkan B titik genap yang muncul dengan nilai 2, 4, 6. Kemudian contoh ruang sampel kontinu dengan eksperimen pemilihan satu mahasiswa secara random dicatat IPK-nya dengan hasil bilangan real antara 0 dan 4 dengan ruang sampel sebagai berikut. Dengan peristiwa A, IPK di atas 3 atau dapat dinotasikan dengan notasi 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 4, dan yang B, IPK di bawah 2 dapat dinotasikan dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu beberapa peristiwa yang terdapat 3 anggota. Yang pertama yaitu union atau gabungan, dinotasikan dengan lambang seperti U. Ini dibaca dengan A gabungan B, adalah himpunan semua elemen yang ada di dalam A atau di dalam B. Kemudian interaksi atau irisan yang dilambangkan dengan huruf U terbalik, sehingga A irisan B adalah himpunan semua elemen yang ada di dalam A dan di dalam B. Kemudian komplement yaitu himpunan semua elemen di luar A. Kita contohkan sebagai berikut. Jika X menunjukkan IPK seorang mahasiswa dan misalkan himpunan A beranggotakan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3 dan kurang dari sama dengan 4, sedangkan himpunan B beranggotakan mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 2, dan himpunan C yang beranggotakan mahasiswa dengan IPK yang lebih dari sama dengan 1,5 dan kurang dari sama dengan 3, maka dinyatakan sebagai berikut. Contoh A gabungan B gabungan C, yaitu
gabungan dari ketiga himpunan yang ada di atas, sehingga menunjukkan bahwa anggota himpunan A gabungan B gabungan C itu mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4 atau dinyatakan sebagai S. Kemudian A irisan B di sini dinotasikan sebagai himpunan kosong. Mengapa demikian? Karena himpunan A yang beranggotakan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3 dan kurang dari sama dengan 4, sedangkan himpunan B yang beranggotakan mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 2. Kedua himpunan tersebut tidak ada angka yang saling berhubungan atau range IPK yang saling berhubungan. Makanya di sini dinotasikan sebagai himpunan kosong. Kemudian A gabungan C, himpunan A yang beranggotakan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3 dan kurang dari sama dengan 4, sedangkan himpunan C yang beranggotakan mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 1,5 dan kurang dari sama dengan 3. Mereka dapat berhubungan. Mengapa demikian? Karena di himpunan C range tertinggi di angka 3 dan range terendah dari himpunan A yaitu 3. Jadi mereka dapat saling berhubungan sehingga A gabungan C merupakan himpunan mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 1,5 dan kurang dari sama dengan 4. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu probabilitas suatu peristiwa. Probabilitas suatu peristiwa dinyatakan dengan rumus sebagai berikut yang tampil di layar saat ini, yaitu probabilitas A. Dimisalkan probabilitas A sama dengan NA per NS. NA sendiri yaitu banyak elemen dalam peristiwa A, dan NS sendiri yaitu banyak elemen ruang sampel. Dari penghitungan tersebut didapatkan bahwa probabilitas A itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya yaitu terdapat hukum-hukum peluang. Yang pertama, probabilitas A komplement sama dengan 1 min probabilitas A. Jadi kita pertama harus mencari probabilitas A terlebih dahulu. Kemudian hasil dari probabilitas A kita kurangkan dengan angka 1 yang ada di depannya, sehingga akan diketahui hasil dari probabilitas A komplement. Kemudian jika A dan B saling asing atau A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Kemudian jika A dan B tidak saling asing atau A irisan B tidak sama dengan himpunan kosong, maka probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang dengan probabilitas A irisan B. Sebagai contoh, yang nomor 1, jika A adalah kejadian hujan dan diramalkan probabilitas A sama dengan 90% atau 0,9, maka peluang tidak hujan yaitu probabilitas A komplement dengan cara 1 dikurangi probabilitas A. Diketahui bahwa probabilitas A tadi yaitu 90% atau 0,9. Maka 1 dikurang 0,9 hasilnya 0,1. Dapat diketahui bahwa probabilitas A komplement atau peluang tidak hujan sebesar 0,1 atau 10%. Slide selanjutnya yaitu contoh peluang mendapatkan jumlah dadu 7 atau 11. Diibaratkan A adalah jumlah dadu 7 yang beranggotakan 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 4, 4 dan 3, 5 dan 2, serta 6 dan 1. Sehingga jumlah sampel dari A yaitu 6 dengan probabilitas A atau probabilitas jumlah dadu 7 yaitu 6 per 36. 36 sendiri adalah jumlah sampel keseluruhan dari pengacaan 2 buah dadu. Kemudian B jumlah dadu 11 yaitu beranggotakan 5 dan 6 serta 6 dan 5. Sehingga jumlah sampel dari jumlah dadu 11 yaitu 2 dapat dinyatakan bahwa probabilitas dari jumlah dadu 11 yaitu 2
6/36. Kemudian di bawahnya terdapat A dan B saling asing, maka diketahui probabilitas A gabungan B yaitu probabilitas A ditambah probabilitas B, yang dinyatakan bahwa probabilitas A yaitu 6/36, sedangkan probabilitas B yaitu 2/36, sehingga jika dijumlahkan menjadi 8/36. Contoh selanjutnya yaitu sebuah kartu diambil secara random dari deck kartu bridge dengan jumlah elemen sampel yaitu 52. Kemudian A, kartu yang terambil adalah hati atau kartu yang berlambangan hati dengan banyak elemen peristiwa A yaitu 13, sehingga didapatkan probabilitas A yaitu 13/52, disederhanakan menjadi 1/4. Kemudian B, kartu yang terambil adalah berlian atau kartu yang bergambarkan berlian dengan banyak elemen peristiwa B yaitu 13 lagi, sehingga didapatkan probabilitas B yaitu 13/52, disederhanakan menjadi 1/4. Kemudian C, yaitu kartu yang terambil adalah kartu as dengan banyak elemen peristiwa C yaitu 4 dari setiap gambar, kartu as dari setiap gambar, sehingga didapatkan probabilitas C yaitu 4/52 atau disederhanakan menjadi 1/13. Dari pernyataan tersebut didapatkan bahwa A dan B saling asing, maka probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B, yaitu 1/4 ditambah 1/4 menghasilkan 2/4. Kemudian peristiwa A dan peristiwa C tidak saling asing, maka probabilitas A gabungan C yaitu probabilitas A ditambah probabilitas C dikurangi dengan probabilitas A irisan C, sehingga didapatkan 13/52 ditambah 4/52 dikurang dengan 1/52. 1/52 tersebut adalah probabilitas dari A irisan C, sehingga dihasilkan 16/52. Slide selanjutnya yaitu analisis dalam kombinatorik dalam probabilitas. Yang pertama yaitu kombinasi dengan ciri tidak memperhatikan urutan. Dengan rumus pencarian yaitu n faktorial per k faktorial dikalikan dengan hasil pengurangan dari n min k faktorial. Kemudian yaitu permutasi dengan ciri memperhatikan urutan. Kita notasikan dengan n permutasi k. Untuk rumus pencariannya yaitu n faktorial per n min k faktorial. Sebagai contoh yaitu password atau sandi lewat sistem komputer panjangnya 6 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak password yang dapat dibuat? Dengan A, jika karakter boleh sama, dan B, jika karakter tidak boleh ada yang sama. Kita lihat terlebih dahulu bahwa banyak huruf A sampai Z itu berjumlah 26, sedangkan banyak angka 0 sampai 9 berjumlah 10. Jadi banyak karakter yang dapat kita buat yaitu 36 karakter. Kita akan menjawab soal yang A terlebih dahulu, yaitu jika karakter boleh sama. Nah, jika karakter boleh sama, maka banyak password yang dibuat seperti ini. 36 kali 36 dikali 36 kali 36 kali 36 kali 36, atau 36 dikalikan dengan banyaknya karakter yang dibutuhkan sebuah sistem komputer. Kemudian jika karakter tidak boleh ada yang sama, yaitu menggunakan rumus permutasi. Jika kita mencarinya tidak menggunakan rumus, yaitu seperti ini. Banyak password sama dengan 36 dikali 35 dikali 34 dikali 33 dikali 32, dan yang terakhir dikali 31. Kenapa demikian? Karena saat kita memasukkan karakter yang pertama, misal karakter yang pertama itu A, nah karakter yang kedua tidak boleh A juga, sehingga karakter A sudah dipakai, berarti
Dari semua total karakter yang berjumlah 36 tersebut dikurangi dengan satu karakter yaitu A, kemudian dikalikan dengan jumlah karakter setelah dikurangi dengan sebuah karakter di depannya yaitu 35, begitu seterusnya. Atau dengan rumus permutasi 36 permutasi 6 sama dengan 36 faktorial per 36 min 6 faktorial diperoleh 36 faktorial per 30 faktorial. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu contoh dari 12 orang pelamar pekerjaan yang terdiri dari 5 mahasiswa teknik kimia, 4 mahasiswa informatika, dan 3 mahasiswa teknik industri. Jika hanya 2 orang yang akan diterima dalam lamaran pekerjaan tersebut, maka probabilitas bahwa yang diterima yang pertama 1 mahasiswa informatika, 1 mahasiswa teknik industri, yang kedua dua-duanya mahasiswa informatika, dan yang terakhir tidak ada mahasiswa informatika yang diterima dalam lamaran pekerjaan tersebut. Pertama-tama kita harus mencari banyaknya elemen pada ruang sampel dengan menggunakan rumus 12 kombinasi 2 sehingga menghasilkan banyak elemen ruang sampel sejumlah 66. Kemudian menjawab soal yang pertama, jika yang diterima yaitu 1 mahasiswa informatika dan 1 mahasiswa teknik industri. Dengan rumus permutasi 5 permutasi 0 menghasilkan 1, 4 permutasi 1 menghasilkan 4, sedangkan 3 permutasi 1 menghasilkan 3. Sehingga jika 3 bilangan tersebut dikalikan akan menghasilkan angka 12 sebagai peluang dari keseluruhan, yaitu 12 per 6. Kemudian jika yang diterima 2 mahasiswa informatika, rumus permutasinya sebagai berikut, yaitu 5 permutasi 0 yang akan menghasilkan angka 1, 4 permutasi 2 yang akan menghasilkan angka 6, serta 3 permutasi 0 yang akan menghasilkan angka 1. Kemudian jika 3 bilangan tersebut dikalikan akan menghasilkan angka 6. Angka 6 tersebut akan digunakan untuk mengetahui probabilitas dari 2 mahasiswa informatika yang akan diterima dalam lamaran pekerjaan tersebut, sehingga probabilitasnya yaitu 6 per 66. Kemudian jika tidak ada mahasiswa informatika yang diterima dalam lamaran pekerjaan tersebut, yaitu kemungkinan 2 mahasiswa teknik kimia, atau 1 mahasiswa teknik kimia dan 1 mahasiswa teknik industri, atau 2 mahasiswa teknik industri, sehingga peluang tidak adanya mahasiswa informatika yang diterima dalam lamaran pekerjaan tersebut menjadi 28 per 66. Slide selanjutnya yaitu Bayes teorema. Teorema Bayes yang hanya dibatasi oleh 2 buah kejadian dapat diperluas untuk kejadian n buah. Seperti apa? Dapat dilihat dari rumus di bawah ini yang menyatakan bahwa B sama dengan B irisan A ditambah dengan B irisan A komplement, sehingga probabilitas dari B yaitu probabilitas B irisan A ditambah probabilitas B irisan A komplement, sehingga menghasilkan probabilitas A dikali probabilitas A dan B ditambah probabilitas A komplement dikali probabilitas B dan A komplement. Untuk mencari probabilitas A dan B yaitu menggunakan rumus probabilitas B irisan A dibagi dengan probabilitas B, sehingga menghasilkan probabilitas A dikali probabilitas B dan A dibagi probabilitas B. Slide selanjutnya yaitu contoh, jika suatu daerah D diketahui penduduk yang usianya di atas 20 tahun terdiri dari 60% perempuan yang 15%-nya tidak lulus SLTA dan terdiri dari 40% laki-laki yang 10%-nya tidak lulus SLTA. Jika dipilih seorang warga di atas 20 tahun, maka pertanyaan yang pertama yaitu berapa peluang dia tidak lulus SLTA. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu jika ternyata yang terpilih tidak lulus SLTA, berapa peluang dia laki-laki?
Sebelumnya diketahui bahwa probabilitas wanita sebesar 60% atau 0,6 dan probabilitas wanita yang tidak lulus SLTA yaitu 15% atau 0,15. Selanjutnya probabilitas pria yaitu 40% atau 0,4 dan probabilitas pria yang tidak lulus SLTA sebesar 10% atau 0,10. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu berapa peluang dia tidak lulus SLTA, kita harus mencari peluang atau probabilitas tidak lulus dengan rumus probabilitas wanita dikali probabilitas wanita yang tidak lulus ditambah probabilitas pria dikali probabilitas pria yang tidak lulus SLTA, sehingga menghasilkan 0,6 dikali 0,15 ditambah 0,4 dikali 0,1, dan hasil perkalian dua bilangan tersebut menghasilkan 0,09 ditambah 0,04 yang berjumlah 0,13, sehingga probabilitas penduduk yang usianya di atas 20 tahun yang tidak lulus SLTA yaitu sebesar 13% atau 0,13. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jika ternyata yang terpilih tidak lulus SLTA, berapa peluang dia laki-laki? Sebelumnya kita telah mencari peluang penduduk yang usianya di atas 20 tahun yang tidak lulus SLTA. Kemudian kita harus mencari probabilitas penduduk pria yang tidak lulus dan terpilih dengan rumus probabilitas pria dikali probabilitas pria yang tidak lulus dibagi dengan probabilitas tidak lulus, sehingga menghasilkan 0,4 dikali 0,1 dibagi 0,13 dengan hasil 0,04 per 0,13 dan disederhanakan menjadi 4/13. Demikian penjelasan materi pertemuan keempat, yaitu peluang atau probabilitas dari mata kuliah statistika bisnis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.